Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Nurpuspita. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan Manajemen 2026. Di sini saya izin mempresentasikan proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Pengaruh Efektivitas Korteks dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dalam studi kasusnya di Seksi Pelayanan KPP Madya 2 Tangerang. Nah, lanjut kita mulai saja. Di bab satunya ada latar belakang. Jadi latar belakang ini KPP Madya 2 Tangerang merupakan salah satu unit vertikal di DJP yang mengelola wajib pajak badan skala menengah dan besar di wilayah Kota Tangerang. Jadi seksi pelayanan di sini bertanggung jawab khususnya untuk mengelola atau melayani berbagai jenis permohonan seperti restitusi, pemindahan SKB, dan sebagainya. Jadi ketepatan dan kecepatan penyelesaian permohonan ini berdampak langsung pada kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan mendesak DJP untuk memperoleh gambaran empiris dari lini pelayanan mengenai sejauh mana investasi besar pada transformasi digital perpajakan yang saat ini sudah dijalankan menggunakan Cortex ya oleh aparatur pelaksana sehingga temuannya dapat menjadi masukan konkret dan perbaikan untuk ke depannya. Nah, untuk rumusan masalah ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana tingkat penyelesaian permohonan wajib pajak di seksi pelayanan setelah penggunaan Cortex. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian permohonan wajib pajak di seksi pelayanan KPP Madya 2 Tangerang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh efektivitas dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak. Nah, lanjut untuk batasan masalah sesuai yang kemarin sudah direvisi oleh tanggapan dosen pada tugas sebelumnya. Jadi ini saya ganti dan saya ubah menjadi 4 batasan. Yang pertama untuk fokusnya itu mengkaji 2 variabel utama yakni efektivitas Cortex dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen ya, dan penyelesaian permohonan wajib pajak sebagai variabel dependen. Yang kedua, lokasinya hanya dilaksanakan di seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Tangerang. Hasil ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung terhadap KPP lain di lingkungan DJP. Yang ketiga, ada waktu penelitian. Jadi, waktunya ini juga dibatasi periodenya saat penelitian dilaksanakan, yakni periode Juni sampai Agustus 2026. Yang keempat, etikanya. Etika penelitian menjunjung tinggi prinsip etika penelitian yang menjadi kerahasiaan identitas informan, penggunaan data semata-mata untuk kepentingan akademik, serta penyajian hasil penelitian secara objektif dan bertanggung jawab. Nah, untuk tujuan penelitiannya juga kita buat menjadi 3 ya, sama dengan rumusan masalah sebelumnya. Jadi tujuannya juga 3. Yang pertama untuk menganalisis tingkat penyelesaian permohonan wajib pajak setelah implementasi Cortex. Yang kedua untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Cortex di seksi pelayanan. Dan yang ketiga untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh efektivitas Cortex dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyelesaian permohonan di seksi pelayanan KPP Madya 2 Tangerang. Nah, untuk manfaat penelitian saya bagi 2 menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini digunakan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah literatur di bidang administrasi perpajakan. Sedangkan manfaat praktis bagi DJP untuk memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan Cortex, sedangkan bagi KPP Madya untuk memberikan gambaran terkait dampaknya penyelesaian permohonan wajib pajak, dan bagi peneliti lain untuk memperkaya studi mengenai digitalisasi administrasi publik. Selanjutnya di metode penelitian, untuk jenis penelitiannya ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam. Lalu sumber dan jenis datanya, untuk data primer menggunakan survei atau kuesioner. Yang kedua data sekundernya seperti laporan kinerja, SOP, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya hipotesis. Untuk H1 atau hipotesis pertama, efektivitas Cortex
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak. Dan H2, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Jadi untuk teori ini lebih menitik beratkan pada bagaimana efektivitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kinerja proses operasional organisasi. Dalam hal ini, pelayanan penyelesaian permohonan wajib pajak. Indikator efektivitas mencakup kemudahan penggunaan, kecepatan proses, akurasi data, serta kepuasan pengguna. Teori yang digunakan pada penelitian ada 6. Yang pertama efektivitas, kedua korteks, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat penyelesaian permohonan wajib pajak, yang kelima teknologi acceptance model, dan yang terakhir konsep layanan publik. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dan ini sudah disebutkan dari peneliti dan tahunnya, judul penelitian, metode dan variabel, hasil dan relevansinya. Selanjutnya di bab 2 ada kerangka konseptual. Jadi kerangka ini menggambarkan hubungan konseptual antara efektivitas korteks sebagai X1 dan pemanfaatan teknologi informasi atau X2 sebagai variabel independen terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak yang mana sebagai variabel dependen atau Y. Lanjut ke hipotesis yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, hubungan penerapan korteks dengan tingkat penyelesaian permohonan wajib pajak. Hipotesis pertamanya, efektivitas korteks berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak. Sedangkan yang kedua, hipotesis keduanya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian permohonan wajib pajak di KPP Made 2 Tangerang. Lanjut, di sini ada kerangka penelitian. Kerangka ini untuk menggambarkan alur berpikir yang sistematis dalam melaksanakan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga tahap penarikan simpulan sebagai yang tertera pada layar berikut. Selanjutnya untuk bab 3 yakni metode penelitian. Yang pertama ada model penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua jenis penelitian, jenisnya menggunakan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan dependen. Yang ketiga, objek dan subjeknya. Objeknya adalah korteks, teknologi informasi dan penyelesaian permohonan wajib pajak, sedangkan subjeknya adalah pegawai seksi pelayanan KPP Made 2 Tangerang. Yang keempat adalah sumber data. Yang pertama data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari laporan kinerja organisasi, standar operasional prosedur, publikasi DJP, dan lain-lain. Lanjut, ada populasi dan sampel. Populasi ini berjumlah 15 orang atau seluruh pegawai seksi pelayanan KPP Made 2 Tangerang yang meliputi pelaksana dan juga fungsional penyuluh KPP Made 2 Tangerang. Yang kedua ada sampel. Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh atau total sampling atau sensus, di mana seluruh anggota, yakni 15 orang, dijadikan sebagai responden penelitian. Dan yang ketiga, definisi operasional variabel, yang tadi sudah disebutkan, X1-nya tentang korteks, X2 pemanfaatan IT, dan yang ke variabel Y-nya penyelesaian permohonan wajib pajak. Teknik pengumpulan data. Jadi di sini metode pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarluaskan secara daring melalui Microsoft Form. Jadi kuesioner ini ada berisi pernyataan dan setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, jadi skala ini memang alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu ataupun fenomena sosial yang sedang berlangsung. Nah, ini ada teori-teori yang digunakan pada penelitian seperti statistik deskriptif, statistik inferensial, uji instrumen data, uji asumsi klasik,
uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Dan untuk lokasi penelitian ini tadi yang sudah saya sebutkan dilaksanakan di seksi pelayanan KPP Madya 2 Tangerang, di mana itu adalah tempat saya bekerja. Jadi memang bersinggungan langsung dengan pekerjaan saya yang mana berhubungan langsung dengan pelayanan dan penyelesaian permohonan wajib pajak. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa pertimbangan bahwa KPP Madya 2 Tangerang memiliki volume permohonan yang cukup tinggi dengan wajib pajak dengan kategori skala menengah besar, sehingga dampak implementasi Cortex terhadap penyelesaian permohonan dapat diamati secara lebih jelas. Waktu pelaksananya juga tadi sudah singgung selama 3 bulan dari bulan Juni sampai Agustus, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.